Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Haryani Harahap. Saya dari Tadris Biologi 1 semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tugas dari biokimia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Sajarat Tuddur, STMT. Berikut ulasan dari video saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya memperkenalkan Delingo bengle dengan nama latin Acorus calamus L. Nah, apa sih itu Delingo bengle? Nah, Delingo bengle ini merupakan tanaman herbal yang berbentuk seperti pandan dengan tumbuhan yang memiliki daun yang tinggi, keras, dan tajam. Walaupun terkenal sebagai obat herbal di Tiongkok dan India, beberapa negara tertentu melarang penggunaan delingo sebagai obat herbal, seperti di Amerika. Pasalnya, ada yang mengatakan bahwa delingo punya efek karsinogenik yang bisa memicu tumbuhnya sel kanker. Namun, ini masih belum terbukti dengan jelas. Jadi sebenarnya jika kita menggunakannya dalam dosis yang wajar, maka berbagai manfaat delingo bisa diperoleh. Kemudian, daun delingo merupakan tanaman herbal yang sering digunakan untuk pengobatan tradisional. Dilansir dari studi Flavor and Fragrance Journal, dijelaskan bahwa batang daun dan akar herbal ini telah digunakan dalam praktik pengobatan tradisional Cina dan India. Beberapa masyarakat percaya daun delingo mampu mengatasi masalah perut, masalah kulit, sakit telinga, dan menghilangkan bau tembakau. Delingo atau jeringo ini dikenal dengan nama latin Acorus calamus L. Daun dari tanaman ini berwarna kuning, kehijauan, dan berbentuk pedang. Selain itu, delingo juga punya aroma yang khas. Delingo sering digunakan sebagai bahan tambahan di dalam masakan, penguat aroma parfum, dan diolah menjadi obat herbal. Nah, kemudian Delingo bengle ini juga merupakan nama lain untuk tanaman Zingiber casumunar yang juga dikenal sebagai bengle. Tanaman ini termasuk dalam keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae dan memiliki rimpang mirip dengan jahe, kunyit, dan temuan lainnya. Bengle memiliki banyak manfaat dalam pengobatan tradisional dan sering digunakan sebagai bahan obat alami. Nah, ciri-ciri bengle yaitu rimpang, yang dimana rimpang bengle berwarna kuning keabu-abuan di luar dan kuning cerah di dalamnya. Rimpang ini mengeluarkan aroma khas yang kuat. Kemudian pada daunnya ini berbentuk panjang dan lancip dengan ujungnya runcing. Pada bunganya berwarna ungu dan putih dengan struktur yang khas seperti bunga jahe. Nah, adapun manfaat dari Delingo bengle ini untuk kesehatan yaitu untuk mengatasi peradangan. Peradangan dalam tubuh dapat terjadi sebagai respon alami sistem kekebalan tubuh terhadap rangsangan. Beberapa penyebab umum peradangan berasal dari infeksi, cedera, atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Untuk mengatasi peradangan yang muncul di permukaan kulit, kita bisa menggunakan minyak esensial Delingo bengle di permukaan kulit. Misalnya, minyak ini juga dapat menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada otot serta persendian. Ada beberapa jenis peradangan yang bisa diatasi dengan minyak Delingo bengle ini yaitu rheumatoid arthritis, sakit kepala, migrain atau asam urat, dan kondisi peradangan umum lainnya. Kemudian meredakan nyeri. Nah, delingo bisa diolah untuk mendapatkan minyak atsirinya. Minyak atsiri ini sering digunakan untuk meredakan nyeri karena bisa melemaskan atau memberikan efek relaks pada otot yang tegang. Pada beberapa orang, Delingo bengle juga bisa menyebabkan kantuk. Kemudian meredakan stres. Nah, ekstrak delingo yang telah diolah menjadi minyak esensial bisa digunakan sebagai aromaterapi. Aromaterapi yang dihasilkan oleh delingo diketahui dapat memberikan efek yang menenangkan sehingga bisa membantu meredakan stres. Kemudian sekresi hormon. Nah, sekresi hormon merupakan proses pelepasan hormon ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin. Hormon tersebut berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh. Dengan menggunakan Delingo bengle, kandungan minyak atsiri dan antioksidan di dalamnya membantu mendorong keseimbangan hormon tubuh.
Kondisi ini bisa meningkatkan suasana hati, membuat menstruasi teratur dan menghasilkan produksi energi. Bukan hanya di Lingo Bengle terdapat berbagai jenis tanaman herbal lain yang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh keseluruhan. Nah, kali ini tentang kandungan dalam tanaman Dinglo Bengle. Kandungan dalam Dinglo Bengle atau lebih dikenal sebagai temu ireng atau Curcuma aeruginosa adalah tanaman obat yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Berikut adalah beberapa kandungan utama dalam tanaman ini. Yang pertama itu ada minyak atsiri. Minyak atsiri adalah temu ireng yang mengandung senyawa-senyawa seperti air turmeron, korlon, dan korzerenon. Minyak atsiri memiliki sifat antiseptik, antiinflamasi, dan antimikroba. Kemudian ada kurkuminoid, yaitu senyawa ini termasuk kurkumin memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Kurkumin juga dikenal karena potensinya dalam melawan kanker. Kemudian ada flavonoid. Flavonoid adalah senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dan dapat membantu melindungi sel dari keseluruhan akibat radikal bebas. Kemudian ada saponin. Saponin memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan ada juga tanin. Tanin memiliki sifat astringen dan dapat membantu dalam mengatasi diare dan masalah pencernaan lainnya. Yang terakhir ada alkaloid. Alkaloid dalam temu ireng memiliki berbagai efek farmakologis termasuk sebagai analgesik dan antimikroba. Penggunaan temu ireng dalam pengobatan tradisional biasanya meliputi pengobatan masalah pencernaan, peradangan, dan infeksi. Namun penting untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum menggunakan tanaman ini sebagai pengobatan. Terutama juga kita memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obatan lain. Kemudian kita masuk kepada cara pengolahan Dinglo Bengle untuk dikonsumsi atau dijadikan obat. Tanaman Dinglo Bengle yang juga dikenal sebagai Zingiber casmunar atau bengle memiliki banyak manfaat dalam pengobatan tradisional, yaitu beberapa cara pengolahan Dinglo Bengle untuk dikonsumsi atau dijadikan obat. Yang pertama ada rebusan Dinglo Bengle. Nah, rebusan Dinglo Bengle ini memiliki bahan-bahan yaitu 2-3 rimpang bengle dan 1 liter air. Kemudian cara membuatnya yaitu pertama, cuci bersih rimpang bengle. Kemudian potong-potong rimpang menjadi irisan tipis. Setelah itu rebus irisan bengle dengan 4 gelas air dengan tersisa hingga 2 gelas. Kemudian saring rebusan dan minum airnya 2 kali sehari. Nah, pada pengolahan yang kedua yaitu bubuk bengle. Bubuk bengle ini menggunakan bahan hanya rimpang bengle saja, yang dimana cara pembuatannya yaitu yang pertama, cuci bersih rimpang bengle, kemudian keringkan rimpang di bawah sinar matahari atau dengan oven hingga benar-benar kering. Kemudian setelah itu tumbuk dan blender rimpang hingga menjadi bubuk halus. Dan yang terakhir, simpan bubuk dalam wadah kedap udara. Penggunaan ini, bubuk bengle bisa ditambahkan ke dalam masakan atau minuman seperti teh atau jus dengan dosis sekitar setengah sendok teh. Pada pengolahan ketiga, kita mengolah dengan meminum herbal bengle, yang dimana bahan-bahannya hanya terdapat 1 rimbang bengle, madu atau gula aren, dan air panas. Adapun cara pembuatannya yaitu yang pertama, cuci bersih rimpang bengle, parut atau haluskan rimpang, campurkan hasil parutan dengan air panas, tambahkan madu atau gula aren sesuai selera, kemudian saring sebelum diminum. Dan dalam pengolahan yang keempat yaitu kita mengolah bengle untuk pengobatan luar. Bahan-bahannya rimpang bengle dan minyak kelapa atau minyak zaitun. Adapun cara pembuatannya yaitu cuci bersih rimpang bengle, tumbuk atau haluskan rimpang, kemudian campurkan dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Lalu langkah yang terakhir yaitu oleskan campuran pada bagian tubuh yang membutuhkan seperti untuk meredakan nyeri otot atau sendi. Kemudian
Yang terakhir yaitu ada salep bengle, yang dimana bahan-bahannya hanya terdapat 2 rimpang bengle, minyak kelapa atau minyak zaitun, dan lilin lebah. Namun lilin lebah itu opsional. Kemudian cara pembuatannya yang pertama yaitu cuci bersih rimpang bengle, parut rimpang dan campurkan dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Panaskan campuran di atas api kecil hingga mendidih. Jika ingin lebih kental, tambahkan lilin lebah. Setelah campuran merata, angkat dan biarkan dingin. Lalu langkah yang terakhir yaitu simpan dalam wadah kedap udara. Nah, penggunaan ini dioleskan salep pada bagian tubuh yang sakit atau meradang. Adapun catatan penting yaitu konsultasikan penggunaan bengle dengan ahli kesehatan, terutama jika Anda sedang hamil, menyusui, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Gunakan juga dalam dosis yang wajar dan jangan berlebihan untuk menghindari efek samping. Dengan mengikuti cara-cara pengolahan ini, kita dapat memanfaatkan Dinglo bengle sebagai obat alami untuk berbagai keperluan dan kesehatan. Nah, mungkin itu saja pembahasan Dinglo bengle dari saya. Meskipun bengle memiliki banyak manfaat, penggunaannya harus dilakukan dengan bijak dan sebaiknya dikonsultasikan dengan ahli kesehatan, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.